Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Desi Safina Safira dengan NIM 63010190083. Yang kedua ada Eni Safitri dengan NIM 63010190097. Yang ketiga ada Ida Aiza dengan NIM 63010190115. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pajak Penghasilan Umum. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama ada definisi pajak. Nah, pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dikutip oleh Sumarsan. Nah, beliau ini menyatakan bahwa pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini tentang penghasilan pasal 1. Nah, ini tuh menyatakan bahwa pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, subjek pajak penghasilan ini adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Nah, dalam Undang-Undang PPH ini disebut sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak ini dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak ini yaitu pajak subjektifnya ini dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan. Yang kedua ini ada dasar hukum pajak. Nah, hukum yang mengatur perpajakan ini di Indonesia ada 5. Yang pertama ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Kemudian yang keempat ini ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Nah, mengacu pada PPH pasal 17, maka tarif pajak penghasilan di Indonesia ini menerapkan skema tarif progresif. Nah, artinya ini tarif pajak yang dikenakan menjadi semakin tinggi seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi pengenaan pajak tersebut. Nah, tarif progresif di dalam PPH 17 menjadi bentuk dari asas keadilan, karena semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, semakin rendah penghasilan maka yang perlu dibayarkan ini lebih kecil. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan. Yang ketiga ada subjek pajak dan wajib pajak. Yang pertama ada subjek pajak. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH pasal 1 dan 2 dikatakan bahwa pengertian subjek pajak berbeda dari pengertian wajib pajak.
Nah, subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan atau warisan yang belum terbagi yang dapat atas berkemungkinan menerima penghasilan. Nah, wajib pajak ini adalah subjek pajak yang telah menerima penghasilan. Dengan kata lain, wajib pajak ini menurut Undang-Undang PPh adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Baik, yang kedua ada wajib pajak. Nah, wajib pajak ini adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayaran pajak, kemudian pemotongan pajak, dan pemungutan pajak ini disebut dengan wajib pajak. Seseorang ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Nah, kewajiban pajak ini antara lain seperti memiliki NPWP, kemudian membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kemudian kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk menjaga kerahasiaan identitasnya, hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melapor alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitri, NIM 097. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu tentang kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif yaitu memerhatikan keadaan diri di mana kewajiban tersebut melekat pada subjeknya. Pada prinsipnya, semua orang berkediaman di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Untuk orang atau badan yang tidak bertempat tinggal, tidak berkedudukan di Indonesia, memiliki kewajiban pajak subjektif jika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk objek pajak. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu yang termasuk subjek pajak. Pada dasarnya, semua penduduk Indonesia yaitu termasuk subjek pajak, merupakan subjek pajak tanpa memandang unsur jenis pekerjaan atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan. Tunawisma, tunakarya, anak sekolah semuanya adalah subjek pajak penghasilan, karena untuk menjadi subjek pajak tidak berkaitan dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Aisyah, NIM 115, akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penghasilan tidak kena pajak. Jadi menurut Mandriarso tahun 2009, penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Pemaparan para ahli tersebut, jadi penghasilan tidak kena pajak adalah batas penghasilan neto yang tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Jadi menurut keputusan Menteri Keuangan tahun 2016 sendiri, itu menjadi tolak ukur penetapan PTKP adalah upah minimum, anggaran negara, dan juga pendapatan per kapita. Yang selanjutnya ada tarif pajak. Jadi tarif pajak ini pada pasal PPh 21 untuk wajib pribadi menurut ayat 1A. Nah, tarif progresif pajak penghasilan pada pasal 17 ini merupakan perwujudan dari asas keadilan. Artinya tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak penghasilan pasal 17 ini dikenakan
bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Jadi berikut ini ketentuan dari tahap PPh pasal 17 yang dikenakan pajak, yaitu diantaranya wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu lapisan penghasilan kena pajak atau PKP itu sampai dengan 50 juta. Jadi kalau 50 juta itu sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Jika di antara 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Dan PKP di 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Dan di atas 500 juta 0,001 itu 30% tarif pajaknya. Jadi penjelasan tentang tarif pajak penghasilan badan usaha ini sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Nomor 81 Tahun 2007, maka tarif yang berlaku adalah 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya untuk omset di bawah 4,8 miliar. Maka akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50%, sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya, dan tarif itu berdasarkan pasal 17 UU PPh badan ini yang hanya berlaku untuk tahun pertama. Yang selanjutnya adalah cara menghitung pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumusan sebagai berikut ini. Rumusan untuk menghitung wajib badan yaitu pajak penghasilan atau wajib pajak badan itu sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Nanti hasilnya sama dengan penghasilan neto kali tarif pasal 17 sama dengan dalam kurung penghasilan bruto kurangi biaya yang diperlukan UU PPh dikali tarif pasal 17. Rumus untuk menghitung WP orang pribadi itu pajak penghasilan atau WP orang pribadi itu sendiri sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto kurangi PTKP kali tarif pasal 17 sama dengan dalam kurung penghasilan bruto kurangi biaya yang diperkenankan UU PPh kurangi PTKP kali tarif pasal 17. Nah, untuk catatannya itu untuk keperluan menghitung PPh yang terutang pada akhir tahun, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.